Pagi itu kabut tipis menggantung di perbukitan Sukamana. Udara dingin terasa seperti mengiris tulang. Namun bagi para pengikut Kartosuwiryo, rasa dingin bukan lagi hal yang menakutkan. Mereka sudah terbiasa hidup dalam pelarian. Berpindah dari satu hutan ke hutan lain, dari satu bukit ke bukit lainnya. Bagi mereka, negara Islam Indonesia bukan sekadar slogan, itu adalah mimpi yang harus diperjuangkan dengan darah dan napas terakhir. Tapi di balik keyakinan itu, satu hal makin terasa. DIT makin terdesak. Satu, jaringan DIT mulai rapuh. Pasukan TNI kian mempersempit ruang gerak mereka. Desa-desa yang dulu menjadi tempat perlindungan kini telah diperiksa ketat. Beberapa simpatisan diam-diam mulai menjauh. Mereka lelah hidup di bawah sapu badai yang tak kunjung berhenti. Kartosuwiryo merasakan itu semua. Di balik sorot matanya yang tegas, ia tahu para laskar tak lagi sekuat bertahun-tahun sebelumnya. Persediaan makanan menipis, peluru harus dibagi, dan informasi semakin sulit didapat. Namun ia tetap berkata kepada para pengikutnya, perjuangan tidak selalu diukur dari seberapa besar pasukan kita, tapi dari seberapa besar keyakinan kita. Meski begitu, keyakinan tak bisa menghilangkan rasa lapar. Pertemuan rahasia di sebuah pondok tua malam hari. Di tengah hutan Cisayong, Kartosuwiryo mengumpulkan panglima-panglimanya. Hanya ada lentera kecil sebagai penerang. Hujan rintik-rintik membasahi atap pondok Reyotu. Salah satu panglima, Rukmana, berbicara lantang namun dengan suara bergetar. Kiai, pasukan kita tinggal seperempatnya. Banyak yang tertangkap. Ada yang menyerah karena keluarga mereka disandera. Kartosuwiryo menghela napas panjang. Ia tahu situasi ini sudah lewat batas, tapi mundur bukan pilihan. Lah menatap para komandannya satu persatu. Jika kita berhenti, maka perjuangan ini akan hilang. Kita bukan pemberontak, kita hanya ingin menegakkan hukum Allah. Namun seorang panglima lain, Sanusi, tiba-tiba berkata lirih, tapi Kia, apakah ini jalan yang benar? Kita semakin terdesak, rakyat mulai menjauh. Bahkan ada di antara kita yang mulai meragukan tujuan ini. Pondok hening, hanya suara hujan. Kartosuwiryo menunduk seolah mengakui sesuatu dalam dirinya sendiri. Bahwa beban perjuangan ini jauh lebih berat daripada apa yang pernah ia bayangkan. 3 keluarga yang terluka. Sementara itu di salah satu persembunyian lain, istri dan anak-anak Kartosuwiryo hidup dalam tekanan luar biasa. Mereka semakin sering berpindah-pindah dan tak bisa tinggal lama di satu tempat. Anaknya yang masih kecil menangis ketakutan setiap kali mendengar suara tembakan dari kejauhan. Istrinya memeluk si kecil sambil berkata, ayahmu berjuang untuk kebenaran. Sabarlah. Namun dalam hatinya ia gelisah. Ia merindukan kehidupan sebelum semua ini. Rumah, sawah, dan kehangatan kampung yang kini hanya tinggal kenangan. 4. Tekanan dari segala arah. Pada saat yang sama, pasukan Siliwangi terus memperkuat operasi. Mereka menggunakan pendekatan baru, pemutusan logistik dan dukungan rakyat. Desa-desa diberi perlindungan, jalur distribusi ditutup, dan warga diberi jaminan keamanan jika mereka berhenti membantu DIT. Perlahan tapi pasti, benteng terbesar, yaitu rakyat kecil, mulai goyah. Dalam laporan intelijen yang diterima TNI pada waktu itu ada catatan, Kartosuwiryo bukan hanya kita kepung secara fisik, tapi juga secara sosial. Dia makin terisolasi, dan itu benar, timpa renungan Kartosuwiryo. Suatu malam Kartosuwiryo duduk sendirian di sebuah gubuk kecil, hanya ditemani tikar tipis dan kitab usangnya. Ia membuka halaman kitab itu, memandang tulisan yang ia hafal sejak muda, lah mengingat masa-masa ketika dirinya masih aktif sebagai guru agama, sebagai pemuda terpelajar, sebagai pemikir politik yang ingin mengubah negeri ini melalui jalur yang damai. Kini semua berubah menjadi perjuangan bersenjata, perjuangan yang menumpahkan darah. Lah berbisik pada dirinya sendiri, apakah akal sudah benar? Ataukah aku telah membawa orang-orang ini terlalu jauh? Untuk pertama kalinya keraguan itu terdengar seperti suara yang nyata. Tapi perlawanan masih berlanjut. Meski keadaan kritis, Kartosuwiryo tidak menyerahkan diri. Lah mengatur pasukannya untuk bergerak ke wilayah lebih tinggi di Cunung Ceber, tempat yang sulit dijangkau. Ia berharap medan itu bisa memberi keuntungan. Namun banyak pengikut mulai jatuh sakit. Ada yang terkena malaria, ada yang tidak kuat berjalan naik. Ada pula yang meninggalkan kelompok secara diam-diam. Di titik ini, DIT bukan lagi sebuah pemberontakan besar. Mereka tinggal kelompok kecil yang bertahan hidup dari hari ke hari. Namun api itu belum padam. 7. Penutup episode Awan Hitam. Semakin menebal, episode 17 berakhir dengan gambaran Kartosuwiryo berdiri di puncak bukit.
memandangi lampu-lampu pasukan TNI yang bergerak di bawah sana seperti aliran sungai cahaya. Ia tahu pengepung itu makin rapat. Ia tahu waktu semakin sedikit, tapi ia tetap berdiri tegak, meski langkah-langkah pengikutnya sudah semakin lemah.